Ayo, kalau gua plus minus ya. Menurut gua plusnya ini battle-nya gokil, parah, gokil banget. Seperti yang gua harapkan sebenarnya One Piece tuh gua berharapan battle-nya kayak gini. Bahkan animasinya ya, animasi yang inget gak lu yang monsternya tuh ada yang badannya gede, terus kakaknya badannya kecil. Itu tuh ngingetin gua Arlong tuh bisa gini coy. CGI-nya. Iya CGI-nya. Arlong tuh mestinya gini coy, badannya segede ini gitu. Tapi gak dilakuin sama One Piece gitu, sayang banget. Oh Nah, iya. itu sayang banget coba pas gue lihat ini bisa kok gitu kan. Pas gue lihat Ternyata lampion ya. ini bisa Ternyata kok bisa gitu. ya. Iya, Arlong bisa kok dibikin kayak gini, kenapa enggak gitu. Itu sayang banget. Mungkin Budget karena sih. Budgetnya mungkin biji budgetnya kapal loh. ya betul di latar tempat kayaknya itu yang bikin budgetnya habis. Kalau ini kan CGI, udah gitu lokal lagi. Gak tau sih gue nggak tahu ya budgetnya sebesar apa ya ini ya Yohakuso. Tapi dengan gue taunya ini lokal nih. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen. Gue taunya ini lokal, ibaratnya kayak orang Korea bikin movie, kayak ya udah ini orang Jepang nih bikin Yohakuso gitu. Kayak Indonesia bikin drama apa Gadis Kretek misalnya kayak gitulah dengan budget yang dengan budget yang lokal tapi gue kualitasnya bisa diadu sama One Piece gitu menurut gue ya ini tuh mestinya jadi contoh nyata gitu kayak bisa loh badannya aneh-aneh gitu bisa di badan gede badannya kecil gitu bisa dan battlenya gila koreonya bagus banget koreonya parah itu koreonya gila sih menurut gue keren banget gue nggak tahu gue lupa ya dulu di anime apa sekeren ini atau ini improvisasi aja kayak Kenshin kan itu keren banget dan katanya sama nggak sih koreografer battlenya sama nggak sih kayak Kenshin gue salut banget sama koreo battlenya itu keren yang pertama jadi zombie kan yang si Yu Hakusho-nya baru bangkit hidup lagi itu wah anjir battlenya coy keren banget big-bignya padahal itu orang biasa sama orang biasa anjir keren banget itu udah bikin gue wah gokil nih kayaknya bakal diterusin sampai habis gitu dan ada scene yang menurut gue plusnya bisa bikin gue nyentuh sih kayak pas yang si Yoyo-nya mati itu ya itu gak tau kenapa ya padahal sebenarnya secara looks maksudnya acting kali ya gak yang gimana gitu tapi kok dapet di gue gitu apa emang mungkin sedihnya mereka kayak gitu ya ekspresi sedihnya ibu mereka sama si Keiko-nya ya iya si ibu masih Keiko-nya itu gitu lumayan dapet sih di gue kayak oh anjir sedih juga ya gitu itu dapet sih gitu. Terus pas CGI si Yu Yu Hakusho-nya di pungguk truk wah anjir itu gue kaget gak expect bakal sebagus itu gitu animasinya ya apa CGI-nya iya gak expect bakal sebagus itu duduk kayak mulus kan ditabraknya mulus wah anjir bisa gini coy biasanya tuh diganti angle kan kayak pindah gitu tapi ini beneran dilihatin ditabrak wah keren kalau dari segi minusnya mungkin gue ngerasa pendalaman karakter kali ya gue nggak ngerasa kayak si Hie ini kayak dia tuh siapa sih gitu kayak gitu maksudnya dia datang ingin menyelamatkan adiknya gitu ya udah gitu nggak dikasih tahu dia tuh siapa gitu kalau si Kuwabara kan sama si Yuyu emang ya udah gitu makhluk apa orang-orang situ berandalan lah gitu. Dan flashback latar belakang si Yuyu kelihatan juga dari nyokapnya kan udah kayak gitu tapi kalau si Hie kan udah tahu Kurama juga kurang dikulik juga sih iya masih kurang cuman menurut gue untuk satu season ini cukup gitu tapi kalau Hie mungkin karena cuma 5 episode kali ya mungkin ya gue curiga mungkin nanti next season gitu bakal lebih dijelasin lagi si Hie siapa gitu terus kalau si Kurama cukup cuman kayak terlalu singkat gak sih ininya backstory-nya kalau menurut gue agak kurang kayak sih. Gimana kan kita nggak tahu juga. Iya kayak terus kalau si Kuwabara udah aman, Kurama udah ya kurang dikit lah. Sisanya oke sih. Kalau dari looksnya kalau dari looks yang gue ganggu tuh Kurama doang sih sebenarnya. Kalau misalkan sebenarnya banyak sih kayak rambutnya kayaknya tebal banget gitu. Cuman gue masih positif thinking ini kan zaman dulu ya terus mungkin zaman dulu rambutnya setebal itu gitu tapi yang kelihatan banget terlalu apa ya kayak kok gini ya itu Kurama sih gitu merah ya gitulah pokoknya cuman sisanya untuk battle-nya oke banget sisanya Bang Kurama kayak lawan si yang musuhnya itu juga keren banget angle videonya wah oke parah. Nah gue pengen nanggepin soal looks dulu nih Pak. Pertama yang jelas ini masih cosplay banget menurut gue masih cosplay banget kalau terus masalah tampilan
yang gue sayangkan sih gini, ini kan sebenarnya kayaknya tuh settingan sekarang gitu. Jadi gaya-gaya apa timelinenya tuh modern, nggak timeline yang 90-an gitu, nggak. Tapi yang gue sayangkan kenapa bajunya si Yusuke sama Kuwabara tuh gaya-gaya zaman dulu banget, 90-an. Padahal kan bisa aja, kan bisa di-adjust gitu loh tau. Seragamnya tuh seragam gaya-gaya sekarang lah, yang celananya nggak segede-gede itu, terus blazernya juga nggak kayak gitu. Terus kayak Kuwabara tuh kan kayak apa, kayak ustadz mau ngisi pengajian anjir. Gede banget bajunya. Iya juga ya. Terus kayak rambutnya juga, misalkan kayak si Yusuke kan aslinya rambutnya kalau balik lagi ya, kalau gue lihat ini kan dia kayaknya pengen anime akurat. Cuma kayak menurut gue sih nggak cocok, lebih baik di adjust gitu. Kayak gayanya si Yusuke nih, rambutnya tuh kan di adjust tuh, pengen ngikutin tapi nggak bisa sama 100% banget gitu. Terus kayak Kuwabara kalau menurut gue enggak lah. Nah berlaku juga buat si siapa namanya, Kurama gitu loh. Kurama kan di animenya ini aja, antara anime sama live action udah beda gondrongnya, gayanya beda. Maksud gue daripada maksain, mendingan dibedain sekalian gitu loh tau. Yang penting kita tahu itu Kurama. Iya, tapi gue iya sih betul. Gondrong masih oke, tapi nggak kayak gitu-gitu banget lah. Ya model-model segini gitu loh. Kayak atau mungkin kayak gimana sih? Ya banyak lah gaya-gaya gondrong yang mungkin masih bisa dimainin gitu loh. Terus kalau kayak si Hiei kan masih oke lah. Meskipun sekarang kayaknya udah jarang gaya-gaya orang di mohawk gitu ya. Cuma menurut gue emang masih make sense buat dibikin gitu loh. Terus itu tadi bajunya juga sayang banget sih, masih cosplay banget dan nggak ngikutin settingannya sekarang gitu. Settingannya sekarang tapi bajunya jadul tuh aneh menurut gue. Terus apalagi ya, ya kalau dari segi action sih termasuk oke ya menurut gue. Soalnya kalau yang awal tadi yang lu bilang tuh tau, yang sama temen yang kerasukan itu masih sangat mudah dikerjain karena sedikit melibatkan CGI kalau menurut gue ya, karena orang sama orang. Nah baru terbukti bagusnya itu pas menurut gue ya, waktu pas Kuwabara lawan kakaknya Toguro yang badan kecil. Itu keren banget tau. Itu keren kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue itu udah mulai, tadinya gue masih rada-rada sangsi nih, ya elah ini udah, gue lupa pas di mana ya, tapi CGI-nya tuh kayak udah mulai mengganggu gitu loh. Nah, terus pas ngelihat scene itu, wah keren juga nih gitu loh. Terus koreografinya cukup bagus juga sih menurut gua. Pas lo tadi ngomongin soal CGI mainin di tinggi sama besar badan itu, gue juga baru kepikiran tuh. Iya juga ya, kalau misalkan One Piece di garapnya kayak gitu mungkin lebih komik akurat lagi gitu, lebih bisa ya. Paling itu sih kalau gue sih lebih menyoroti ke terlalu maksain pengen komik akurat, sementara kalau menurut gue bagusan di adjust gitu loh. Ya, iya betul. Gue setuju sih untuk beberapa hal, kayak ini tuh cosplay banget ya. Cuman kalau gue lihat dia masih 90 sih ada. Soalnya pertama itu yang diliatin view kampung Jepang itu nggak, pas dia balik ke rumah, gue ngerasa wih dapet nih, enak nih. Maksudnya kayak nostalgianya ada gitu, berasa di kampung. Indonesia juga kan nggak jauh dari itu kan, kayak gitu di perkampungannya mirip. Jadi nostalgianya gue dapet, mungkin emang ngambil 90. Udah gitu tonton warna grading videonya, kalau nggak salah ini agak vintage juga deh. Iya sih. Makanya bajunya gue nggak ada masalah nih kalau gue ya. Tetap bagus, bajunya keren. Bahkan kayaknya kalau cosplay jadi misalkan ikutan cosplay pakai baju itu kayaknya keren, kayak ngerasa gokil, cool gitu. Untuk tahun-tahun, untuk sekarang dipakai ya gitu, kayaknya cool. terus ya meskipun ini cultural ya, bukan hal yang ya mungkin di sana ini lumrah gitu cara jalannya. Iya ya, gitu ya. Kayak ngikutin, bukan ngikutin, maksudnya kayak jadi berasa nonton Cross Zero gue. Iya, tuh. Kayaknya budaya deh. Iya, itu kan cultural. Yang kayak gue bilang dari awal tuh, yang si ibu sama si cewek itu nangis gitu, kayaknya mukanya gue ngeliat biasa deh, tapi kok gue dapet gitu. Mungkin emang ekspresi mereka kayak gitu kali ya. Alurnya juga mendukung. Itu kan kalau pas lagi scene itu emang lagi emosinya lagi dibangun tuh. Mungkin ya, atau lah. Terus meskipun emang mungkin menurut lu actingnya kurang dapet di situ,
tapi jadi ke bawah. Emang menurut gue emosinya lagi dimainin. Soalnya kan itu kan dia abis ketabrak, terus yang lu sadar nggak sadar, lu tahu kalau si Yusuke itu kan sebenarnya orang yang baik, tapi dia mati tapi dia dinilai anak bandel, tukang pala, padahal dia suka nolongin orang, terus dia mati. Nah terus ternyata ketika orang-orang datang ke rumahnya cuma buat formalitas doang, ternyata ada 2 orang nih yang benar-benar care banget gitu. Itu ibunya sama si siapa, Keiko. Nah yang awalnya juga kita ngira ibunya itu kayak nggak peduli sama si Yusuke, padahal karena pas dia pulang itu kayak ibunya di rumah doang, minta bikinin apa sih, kopi ya, kopi ya itu, terus kayak santai banget, nggak menunjukkan sayangnya sama sekali. Terus si Keiko-nya yang kayak kesel banget pas terakhir ketemu, tapi ternyata kan di balik itu setelah si Yusuke-nya meninggal, mereka berdua jadi orang yang paling nyesel. Nah itu yang bikin emosinya dapat banget gitu. Mungkin. Tapi menurut lo kalau ya bisa jadi karena kita dapat feel-nya gitu, alurnya dibawa gitu. Iya dibawa. Tapi kalau dari lo misalkan menurut lo dari segi actingnya gimana tuh? Semua deh, misalkan gak usah kayak beberapa sih, maksudnya itu kan salah satu aja ya. Misalkan secara keseluruhan gitu, ada yang mengganggu masih gitu. Kalau mengganggu ya itu tadi gaya ngomong, gaya jalan. Tapi kan itu balik lagi cultural ya. Kayak di sana tuh kayak gaya-gaya ngomongnya Kuwabara gitu kan, mungkin di sana udah biasa aja. Emang anak-anak bandel di sana ngomongnya begitu gitu loh. Kayaknya gitu ya. Kayak misalkan terbukti kan di Crow Zero ngomongnya pada kayak gitu semua. Atau bisa jadi juga gaya-gaya Jepang yang rada di pelosok gitu mungkin kali ya. Pelosok. Mungkin nggak sih? Ya juga sih, nggak tahu ya gue ya. Pasti kan orang kota sama orang desa gaya ngomongnya beda dong. Iya. Cenderung lebih keras gitu kan. Terus ya, ini kan latarnya kayaknya agak desa ya, kayaknya ya. Mungkin emang ya gitu, di sana dianggap biasa, tapi di kita kan kayak rada aneh gitu, masih orang ngomongnya ngotot banget sih. Gitu. Berarti emang sebenarnya secara acting mah ya bagus-bagus aja ya. Bagus-bagus aja berarti. Terus emang kayak cuma beda aja gitu, kayak mukanya gini ya. Gitu. Iya, terus mungkin gitu sih. Paling yang menurut gue mengganggu ini aja sih, tahu kan si Sukenya ceritanya mati terus jadi detektif arwah ini kan. Terlalu cepat tau progresnya. Oh iya, kayak time skip ya. Iya, tiba-tiba udah bisa menang aja lawan Toguro. Orang yang pengalamannya udah puluhan tahun. Iya, itu maksud gue, kayak memang kita kenal ada yang namanya beginner's luck, tapi nggak gini-gini amat lah beginner's luck. ini beneran ini tuh nggak? Kayak pakai game shock tuh lo. Iya, kayak pakai cheat betul. Kenapa dia bisa tiba-tiba setara sama yang monster bola tuh yang makan hati anak kecil aja itu sebenarnya? Soalnya kayak plot armor juga. Meskipun emang dia dibekelin apa tuh yang dari gurunya tuh, yang bola arwah itu ya. Gue pengen ngomong bola arwah kayak Inuyasha ntar jadinya. Bola arwah. Inuyasha nanti ada live action nggak ya? Iya, mungkin dia kan dikasih itu juga tapi itu kayak belum pernah dipakai sama sekali, terus tiba-tiba bisa terus ngalahin. Terus juga maksud gue gini, sebelum dia pakai jurus itu kan ada scene yang dia kayak cuma tiduran doang tengkurap, terus ngelihat si Keiko sama Yukino pengen disentil gitu kan, dia cuma tengkurap doang kan. Itu kan bayangan gue, ini orang udah nggak punya tenaga. tiba-tiba itu nggak masuk akal buat gue. Lebih masuk akal kalau misalkan dari awal dia udah berantem aja udah. Setidaknya ya betul, setidaknya ada mungkin dia masih kepleset lah gitu kan, masih enak gitu. Ini tiba-tiba powernya melonjak gitu. Masa ngumpulin tenaganya sambil tengkurap anjir. Terus pertarungan beres semuanya bisa jalan. Iya, itu juga. Ngeselin. Tiba-tiba lah kok pada bisa berdiri. Ini juga pas mereka mau nyamperin ke pulau itu, taunya udah dijemput kapal pesiar, itu agak gimana gitu ya. Oh iya ya. Kan terlalu aneh gitu. Tempat itu kacau. Chaos. Masih kalau gimana ya? Seberani-beraninya gue juga ya, kalau misalkan ada orang jemput pakai kapal pesiar, gue juga kayaknya nggak memilih buat nggak ikut lah. Iya. Tapi gue nggak sih, soalnya kan mereka kan emang anak SMA ya, anak SMA kan si Yusuke itu anak SMA, udah gitu dia tahu gitu, dia fokus dia di hidup ini
hidup lagi kan, bahkan Buat dia hidup apa? lagi itu untuk ya makanya dibilang ke ceweknya dari situ ya udah dia bodo amat gitu mau gimana juga ya. Emosional ininya dapat kena banget di dia gitu. Terus ada scene lagi yang mengganggu tuh ini tahu pas si Toguro ketemu nenek-nenek itu pas di arwah itu di yang Kayak Dragon jalur Ball ya? naga. Ya kan emang kayak Dragon Ball kan. Sebenarnya kan konsepnya sama ya. Jalurnya Arwahnya. Goku ya. Iya jalurnya Goku. Cuman pas si nenek itu jadi muda lagi tuh aneh anjir. Kayak AI banget ya. iya kayak AI gitu. Bener ya, ya. Gue ngeliatnya kayak AI maksudnya bibirnya yang ucapnya kayak semangat itu tapi cuma gini. Ya, Mendingan ganti aktris aja sekalian ya. iya, gue mikirnya itu mending ganti artis aja gitu. Walaupun tubuhnya beda ya udah gitu. Ini mukanya doang mungkin aneh banget. Gak tau apa pengambilan angle-nya ya. Itu gue udah tadinya udah sedih banget kayak udah. Jadi keganggu ya. Iya tiba-tiba lihat pas mukanya ngadepin lah ya jadi. Malah gue ketawa. Sialan, gue udah dapat feeling itu. Ya, ganggu banget. Aduh, kocak sih. Itu iya sih, maksudnya mendingan ganti artis kalian daripada kayak gitu kan ngomongnya juga kaku banget tadi. Itu maksudnya bibirnya juga udah Iya, gerakan bibirnya kaku banget. Aneh banget aneh. Sisanya oke sih. Kalau gue karena ini emang shonen ala-ala lama ya, yang template-nya tuh kayaknya nggak serapih anime zaman sekarang gitu. Jadi ini ya bagus sih menurut gue. Kayak Dragon Ball kalau lu lihat plotnya apa sih aneh banget anjir. Maksudnya Dragon Ball tuh sebenarnya nggak rapi. Damai musuh dateng ribut mati kumpulin Dragon Ball hidup lagi musuhnya mati. Terus musuhnya hidup lagi jadi temen. Power scale levelnya aja kan Dragon Ball kadang gimana ya? Masa Krillin bisa ngelawan Super Saiyan Blue misalkan kayak gitulah kasarnya ya. Krillin yang manusia biasa. Maksudnya power scale-nya itu aneh ya. Itu tipikal shonen zaman dulu sih maksudnya. Kayak kalau sekarang tuh mungkin shonen sekarang tuh lebih rapi banget sih menurut gue banyak. Dan ya udah jadi gue maklumin aja. Tapi tetap bisa dinikmati banget sih, enak. Bisa dinikmatin cuma mungkin kalau misalkan dia 8 atau 10 episode lebih enak kali ya nonton. Ya, betul. Gue setuju sih. Gue kaget pas 5 habis. Kayak tadi tuh pas gue ngomongin masalah progresnya yang terlalu cepet gitu. Mungkin kalau misalkan 10 episode kan orang yang dihadapin lebih banyak. Terus progresnya bisa lebih jelas gitu loh. Terus kayak latihannya aja kalau menurut gue kayak oke lah kalau Yusuke-nya gue masih oke. Lah Kuwabaranya Will itu tiba-tiba dia bisa pakai kekuatan kayak gitu kan dari mana datangnya kekuatan itu gitu dalam sebulan kurang ya kayak semua orang tuh bisa ya kita nggak dijelasin proses prosesnya bisa dapetin itu kayak gimana gitu itu cuman yang kayak Will banyak missnya sih kalau menurut gue iya terus kayak pas di episode 1 apa ya yang terakhir tuh yang ada kayak monster bawa bola-bola apa itu namanya yang senjata itu tuh ya senjata rahasia itulah itu mengambilnya dari mana mereka itu siapa itu tuh dari mana iya betul banyak yang gak dijelasin itu apa gitu maksudnya kok tiba-tiba ada benda pusaka kayak gitu terus gitu. Kok tiba-tiba ada Kurama di situ ada Hiei di situ ada si siapa tuh yang gede badannya di situ apa mereka emang udah ngincer apa gimana itu kan kita nggak tahu gitu apa itu cuma ada 3 doang apa ada lagi kan kita nggak tahu dan 3 itu yang ngincer dia doang atau enggak maksudnya benda pusaka kayak gitu kan yang ngincer nggak 1-2 orang kan pasti iya. Tapi yang dilihatin cuma mereka bertiga nggak ada yang ya ada sih yang dilawan sama si Hiei sama Kurama gitu kan tapi itu ya kroco-kroco biasa gitu iya kroco-kroco doang nggak ada yang masa nggak kayak mereka gitu nggak ada protektornya yang setara sama mereka dan itu dari mana gitu maksudnya tiba-tiba kok ada kayak gitu ya betul banyak plot hole sih banyak plot hole-nya tahu banyak meskipun ya itu sih paling bisa dinikmatin koreografinya diakuin bagus CGI-nya masih oke tapi plot hole-nya sayang banget sih iya gue setuju sih itu pas nonton ini kok ini gini banyak cuman ya adalah battle-nya bagus itu yang gue harapkan dari anime yang dijadikan live action itu gue berharap banget actionnya bagus ya yang jelas ya. bisa menjawab ekspektasi setelah munculnya One Piece ini kayak diadu dan ini kan kayak film live action kedua yang sukses dari Netflix kan kayak udah nemu patternnya nih si Netflix nih buat live action kayak gimana gitu standarnya bisa jadi next
next anime ya kayak gini, minimal battle-nya kayak gini Mm-mm. atau looks-nya. Jadi kayak apa ya? Kayak misalkan One Piece nih, mereka udah tahu mereka nggak bakalan ngejar, bukan nggak bakalan ngejar. Misalkan gimana ya? Mereka Timeline-nya tahu kali ya. kalau CGI-nya bakalan butuh yang gede banget budgetnya gitu. Jadi mereka minimalisir penggunaan CGI, tapi mereka memaksimalkan dari segi casting, dari segi set tempatnya. Oh, castingnya gila. Kayak gitu. Nah kalau yang ini kan emang ceritanya lokal, orangnya orang Jepang semua, castingnya bisa lebih mudah. Iya. Jadi mereka budget ke CGI-nya mungkin lebih gede gitu. Ya tergantung ininya kali. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat battle-nya kan nggak terlalu banyak CGI juga kan, lebih ke koreo tali atau apa kan? Banyak sih untuk Kurama itu banyak sih. Iya ya, budget lagi ya. Mereka mungkin budgetnya emang lebih CGI aja kayaknya. Mati-matian. Dan itu aja menurut gue masih sederhana gitu loh. Iya. CGI itu masih CGI sederhana dan bisa lebih maksimal lagi. Iya, tergantung budget balik lagi. Ya tapi ini menurut gue bisa jadi contoh buat One Piece sebenarnya, buat One Piece next lah battle-nya gitu. Battle-nya tuh walaupun nggak sewah ini misalkan, tapi ya mendekati lah gitu. Benar juga. Soalnya kan kayak kalau lo inget pas Luffy di kapalnya Alvida itu kan kaku banget ya. Iya itu maksudnya membuktikan nih meskipun pakai CGI tapi movementnya bisa halus dan koreografinya bisa bagus. Dan tanpa CGI pun bisa bagus. Yang waktu awal yang jadi zombie itu kan CGI-nya nggak banyak lah. Lebih ke koreo dia gimana sih entah pakai tali lah apa gitu. Ya enggak, kalau misalkan lu ngomongin One Piece kayaknya semua movement bakalan pakai CGI tau. Kalau One Piece mah bisa, apalagi kalau udah ada haki ya. Kalau udah ada haki, kalau udah ada Luffy itu udah pasti dah. Cuman kayaknya mungkin mereka mikir jangka panjangnya sih. Soalnya battle-nya tuh nggak cuma 1-2 kali gitu. Oh tapi kalau ngomongin One Piece ya, kayaknya sih suatu saat emang nggak dipungkirin penggunaan CGI itu bakalan gede-gedean. Soalnya kayak apa? Doflamingo tanahnya jadi benang. Krokodil aja udah pas gitu. Nah, terus siapa anaknya Big Mom yang paling gede? Nggak paling gede. Katakuri. Iya. Dunianya jadi mochi. Itu udah pasti bakalan CGI itu. Mau nggak mau. Jadi mungkin PR-nya 2 ya. Kalau misalkan mau bikin battle bagus, kayak CGI-nya susah deh. Iya. Ini koordinasi battle yang bagus sama CGI kayak susah banget ya. Gitu. Mungkin mereka pilih salah satu kan. Bakalan dilakuin sih pasti kalau udah nemu yang kayak gitu. Iya. Udah nemu pattern dan udah nemu budget sih. Mungkin kan berharap lebih gede lagi kan budgetnya ini. Menurut lu bakalan ada season 2-nya nggak? Apa? Yuyu? Ada menurut gua. Kalau emang enggak, kalau misalkan di animenya, manganya ada, kata gua bakal ada sih. Soalnya ini tergolong bagus tau. Gua udah lupa banget sih ceritanya Yu Yu Hakusho. Sama sih. Tapi yang gua lihat si Yusuke itu kalau di anime kalau nggak salah tuh lebih selengean sih dia. Lebih kayak ini kan lebih ke cool ya. Tapi kalau di anime kalau nggak salah tuh lebih selenge gitu kayak Hanamichi gitulah kelakuannya gimana. Iya tengil tuh cabul gitu. Tapi kalau ini kayaknya emang lebih cool aja, cool. Mungkin ya kata lu faktor itu juga sih, live action atau enggak waktu dibikin beda banget sih, mau dibikin beda gitu. Ya udah beda aja sekalian lah karakternya. Entahlah nggak tahu Bang. Kayak Luffy kan mestinya secengengesan itu ya, tapi enggak, live action. Ada porsi-porsi yang dibedain. Gue sih berharapnya ada season 2-nya, tapi ya mungkin perbaikan dari sisi kostum ya. Iya sih, kostumnya berharap lebih yang nggak cosplay banget sih. Cosplay banget tuh sayang. Terus juga kayak gue sih berharap backstory-nya lebih dikencengin lagi. Kayak apa ya, keganggu gitu lo tau gue tuh. Misalnya kayak ini siapa sih tiba-tiba nongol gitu. Oh iya berarti lu emang kayak story-nya tuh bisa ganggu lu pas nonton ya. Iya. Kalau gue soalnya orangnya nungguin ini kapan diceritain ya, tapi ujungnya nggak diceritain. Gue nungguin. Nah tapi pas tahu emang cuma 5 episode dan ternyata banyak plot hole-nya tuh kayak sayang banget gitu loh. Gitu kayak elah. Iya sayang banget. Tapi gue kalau gitu setuju sih. Pas di akhir tuh kayak lah kok ini belum diceritain.
Gitu aja. Kalau bandingannya, balik lagi bandingannya sama One Piece ya, karena kan sama-sama live action ya. Kalau kayak One Piece kan dengan segala plus minusnya, setiap episode itu ada backstory-nya tuh. Ya, Si rapi sih. Zoro, si Nami, Usopp, Sanji itu semua ada backstory-nya gitu loh. Story-nya rapi. Rapi, dan istilahnya main alur flashback terus real time-nya, flashback real time itu enak gitu. Iya, itu bagus. Kayak Itu beneran perlu- kelihatan internasional ya. Perlu dicontoh tuh kalau menurut gua. Iya, ya minusnya CGI-nya. Tapi secara story bagus banget. Bagus banget story-nya. Story-nya One Piece tuh hitungannya bagus banget sih. Jadi kalau sama Yu kurang Yu. Koreografi harus ditingkatin sih kalau One Piece. Iya, apalagi Luffy tuh. Duh, Luffy kan paling banyak Iya, aduh, battle kan. Kalau sayang misalkan banget. masih kayak kemarin tuh sayang sih menurut gua. Apalagi lawan Crocodile gitu. Ya minimal orang yang koreografi Yu Yu Hakusho ikutan lah gitu. Iya. Tipis-tipis lah gitu, dikasih apa kayak Iya, gitu. iya. Kameranya digimanain. Jadi ikutan gitu. Kenapa nggak dipikirin ya? Nah mungkin CGI. Mungkin tadi lu bilang gitu sih. PR-nya nambah. Atau enggak Iya. mungkin nanti itu di save for PR-nya later nambah. kali ya. PR-nya nambah. PR. Atau enggak mungkin itu buat disimpan nanti kali Pak. Maksudnya Iya, ini masih season 1 nih battle-nya yang saya yang adalah nanti season 2 3 selanjutnya kan Iya. kalau udah awal bagus ekspektasi battle-nya iya. tinggi banget. Kayak The Raid aja. Lu The Raid Iya. season 1, The Raid season 1 bagus, 2-nya gimana? Iya, Kan iya. orang ekspektasinya tinggi banget. Untungnya masih bagus The Raid 2.